teman-teman, kita dari kelompok 6. Jadi kali ini kita akan membuat video podcast nih. Tapi topiknya kita membawakan tentang perseroan terbatas atau PT. Nah, sebelum kita memasuki topik, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri masing-masing dulu ya. Oke, mulai dari aku, perkenalkan nama aku Cynthia. Mungkin bisa mulai dari ujung sana. Nama aku Vicky. Nama aku Emi. Nama aku Erna. Nama aku Sabrina. Dan nama aku Fajar. Oke, udah saling mengenal belum? Dan Udah. walaupun biarpun cuma nama lah ya, saya bisa dong saling tukar nomor. Oke, balik ke topik. Nah, sekarang kita memasuki topik kita yaitu perseroan terbatas. Nah, dari teman-teman yang ada di sini mungkin ada yang mau ada pendapat nggak tentang perseroan terbatas? Kalau dari yang aku searching ya di Google, PT itu suatu badan hukum yang bertugas untuk menjalankan suatu usaha dengan modal dari saham-saham, yang dimana pemiliknya itu memiliki bagian sebanyak modal yang dimilikinya. Mau nambahin dikit ya. Kalau Iya. menurut aku itu badan hukum itu merupakan perseroan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk menjalankan sebuah usaha dan terbagi dalam bentuk saham. Oke, mungkin aku boleh mempersingkat nggak dari definisi yang dari Emi sama Fajar jelasin? Ya, Iya, boleh. Boleh ya. Oke, untuk perseroan terbatas itu kan terdiri dari dua kata nih. Ada perseroan sama terbatas. Nah, untuk perseroan sendiri itu merujuk pada modal PT yang berupa sero-sero atau saham-saham. Dan untuk kata terbatas sendiri itu merujuk pada pemegang saham. Nah, pemegang saham ini kan pasti punya tanggung jawab kan. Ya, Nah, tanggung jawabnya ini hanya seluas seberapa besar dia memegang saham pada perusahaan tersebut. Gitu. Berarti kalau gitu PT itu seharusnya ada dasar hukumnya dong? Oh, jelas pasti Iya. ada dong. Setahu aku sih ada di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 sih. Bentar. Izin menambahkan ya teman-teman. Tadi kan Vicky ngejelasin cuma ada satu ya, salah satunya aja. Iya. Di sini dasar hukum PT itu ada 3 sebenarnya. Salah satunya yang Vicky tadi. Yang kedua ada perseroan terbatas, terbuka, yang go public. Yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 serta Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1995. Serta yang ketiga Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Iya. Duh, serem juga nih ya dasar hukumnya. Iya, yang Lumayan banyak ya, biarpun cuma 3 tapi kelihatannya agak ribet nih. Iya. Kita kalau lihat ayat-ayatnya ya. By the way, ada prosedurnya loh kalau kita itu mau bangun PT. Siapa tahu dari kita ini ada yang mau jadi pengusaha ya kan? Wah, keren banget tuh. Siapa nih? Ayo Yang mau pasti nih. aku lah. Bentar. Daripada ngayal, mending aku mau jelasin ya. Sebelumnya aku mau lihat HP dulu karena aku searching tadi. Ya, boleh. Terus ada prosedur PT itu yang pertama pengajuan nama perseroan terbatas, yang kedua ada pembuatan akte pendirian PT, yang ketiga ada pembuatan SKDP, yang keempat ada pembuatan NPWP, yang kelima ada pembuatan anggaran dasar perseroan, yang keenam ada mengajukan SIUP, yang ketujuh mengajukan tanda daftar perusahaan, dan yang terakhir ada berita acara negara Republik Indonesia. Lumayan banyak banget ya prosedurnya untuk pendirian PT Ribet ya. banget kayaknya ngurusnya. Mungkin ribet banget itu mungkin ya. Bentar. Ada satu lagi nih yang mau aku sampaikan ke kalian, yaitu anggaran dasar PT. Nah, anggaran dasar PT itu apa sih? Aku kurang paham gitu. Jadi ini teman-teman, berdasarkan yang aku baca tadi nih ya, anggaran dasar PT itu adalah ketentuan tertulis yang berisikan hak-hak pengurus PT dalam mengelola PT tersebut, serta dokumen-dokumen tentang pendirian serta kepengurusan PT serta aturan-aturan lainnya itu. Iya. Terus apa sih inti dari isi anggaran itu? Tadi aku searching di Google sih. Is, kerja banget nih. Iya anak deh. muda. Kan dia kan mau jadi pembisnis Ya, pantesan nih. ya. Rencananya aku kan mau bikin. Wih, kita doain aja ya, doain aja. Oke, di sini aku mau jelasin ya. Jadi anggaran dasar PT itu seharusnya memiliki satu pedoman dalam perjanjian anggaran. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Pasal 8 Ayat 1 tentang anggaran dasar PT, di mana
pas pendirian PT bersama kliennya terkait dalam anggaran PT-nya dituangkan dalam akte pendiriannya. Oh, gitu ya. Ini sekali lagi nih aku mau nambahin dari pendapatnya Vicky. Nah, dalam pasal 8 ayat 2 nih ada keterangan lainnya. Nah, keterangan lainnya ini aku mau jelasin nih. Keterangan lainnya itu yang pertama ada identitas lengkap dari nama pendiri PT. Lalu yang kedua ada identitas lengkap PT-nya sendiri. Lalu yang ketiga ada identitas lengkap dari dewan direksi, dewan komisaris yang pertama kali diangkat. Gitu. Lalu yang terakhir ada nama para pemegang saham dari perusahaan tersebut beserta dengan besar sahamnya, berapa nominalnya, serta di mana ditempatkan dan juga disetor. Gitu ya. Ya. Bentar. Ada sedikit yang aku mau sampaikan tentang sekurang-kurangnya yang harus dimuat dalam anggaran dasar, tapi ini lumayan banyak teman-teman. Aduh. Kayak kita harus Dengerin pasang lagi kuping nih. lagi ya. Ini Aduh. lumayan banyak teman-teman. Sebelumnya aku izin baca ya. Iya. supaya- Yang pertama, nama dan tempat kedudukan perseroan. Yang kedua, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan. Yang ketiga, ada jangka waktu berdirinya perseroan. Yang keempat, ada besarnya jumlah modal dasar, modal yang disetorkan, serta modal yang ditetapkan. Yang kelima, ada jumlah saham. Yang keenam, ada jabatan dan jumlah anggota direksi dan dewan komisaris. Yang ketujuh, ada penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS. Yang kedelapan, ada cara pengangkatan, pemberhentian, serta penggantian anggota direksi dan dewan komisaris. Yang ke-9 ada tata cara penggunaan laba serta pembagian dividen. Yang ke-10 anggaran dasar tidak boleh memuat tentang penerimaan tetap atas saham, pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lainnya. Oke. Kan udah pada ngerti nih dari pendirian, dari dasar hukum, anggaran gitu. Nah, aku merasa nih kayak ada kurang satu materi lagi, tapi apa ya? Apa tuh? Apa ya? Yang Oh, ini modal. oh, Betul ya. Aduh, Masa ya. kita mau bangun perusahaan besar nih, Nggak ada PT modal. kan, masa nggak ada modal. Tadi kan Modal paling penting kan ya? Paling penting banget nih, Iya. benar. Iya. Ya juga tadi juga aku mau bahas, setahu aku modal dari PT secara umum itu keseluruhan dari nilai perusahaan dari sebagaimana perusahaan tersebut dapat dinilai dari permodalannya. Oh, gitu permodalannya. Tapi kalau menurut aku itu jadi untuk memiliki modal dasar itu harus dimiliki dalam bentuk saham. Itu setiap modal yang dimiliki oleh pendiri maupun pemegang saham itu memiliki kisaran yang berbeda. Dan itu minimal 50 juta atau 25% dari setoran penyetoran awalnya gitu. Oh, berarti penyetoran keseluruhannya ya. Iya, gitu. 50 juta banyak banget ternyata ya. Iya, lumayan. Ya kan Ya kita kan banyak. masalahnya kita mau bangun PT yang besar kan. Iya. Kita ada pembisnis nih. Iya. Iya. Oke, nah kita udah di ujung topik banget nih. Tadi kita udah membahas tentang definisi, dasar hukum, anggaran dasar, dan yang terakhir ada modal. Oke, jadi mungkin kita akan mengundurkan diri nih teman-teman. Bentar dulu sini ya. Ya. Sebelum kita menutup podcast hari ini, aku ada pantun nih buat kalian. Seru nih. Bu Dina membawa bonsai. Cakep. Duduk makan stroberi. Cakep. Semua telah usai, saatnya kami undur diri. Yeay. Bye.